Pemirsa, aplikasi untuk melakukan pertemuan virtual atau video conference saat ini banyak digunakan untuk tetap berkomunikasi selama masa work from home. Bahkan pejabat pemerintahan juga menggunakannya. Salah satunya aplikasi yang populer digunakan adalah Zoom. Namun ternyata aplikasi ini dinyatakan menyimpan bahaya. Pembatasan sosial berskala besar atau penerapan work from home yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan bahkan lembaga negara di tengah wabah COVID-19 membuat aplikasi pertemuan virtual marak digunakan. Salah satu aplikasi yang populer digunakan untuk melakukan meeting virtual adalah Zoom. Bahkan aplikasi ini mengalami lonjakan pengguna hingga 1.900% antara Desember hingga Maret yang mencapai 200 juta pengguna setiap hari. Marak digunakan saat social distancing, aplikasi video conference Zoom ternyata menyimpan bahaya yang tidak disadari oleh para penggunanya. Sejumlah bahaya yang mengancam pengguna Zoom adalah aplikasi ini tidak melakukan enskripsi untuk panggilan video yang dilakukan pengguna, sehingga pihak lain bisa mengintip isi pembicaraan yang dilakukan untuk kalangan terbatas. Tidak hanya itu, data pribadi pengguna Zoom juga berpotensi untuk dicuri oleh pihak lain, seperti alamat email, nomor telepon, dan data pribadi lainnya. Informasi terakhir yang cukup mengejutkan adalah aplikasi Zoom diduga telah menjual data pengguna yang dipakai perangkat iPhone ke Facebook untuk tujuan iklan. Mengantisipasi potensi bahaya tersebut, sejumlah negara seperti Amerika, Taiwan, Jerman, dan Singapura telah melarang instansi pemerintahan dan pejabat negara yang melakukan work from home menggunakan aplikasi Zoom dalam melakukan meeting virtual. Tim Liputan Metro TV. Ya, pertanyaannya adalah sudah amankah aplikasi video conference yang saat ini marak digunakan masyarakat terutama pejabat negara di Indonesia yang saat ini sedang melakukan work from home? Untuk membahas sudah bergabung bersama kami juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, Anton Setiawan. Selamat pagi Pak Anton. Ya, kita sedang mencoba, nanti akan kembali kita hubungi Pak Anton Setiawan dari BSSN dan juga pakar keamanan IT Ruby Alamsyah. Selamat pagi Mas Ruby. Selamat pagi Mas Ade. Ya, kita ke Mas Ruby terlebih dahulu. Mas Ruby, setidak amankah itu aplikasi-aplikasi semacam Zoom yang saat ini populer ketika work from home ini? Oke, dari penyampaian video sebelumnya itu disebutkan salah satunya yang paling benar adalah video end-to-end encryption memang tidak digunakan oleh Zoom. Tapi perlu kita ketahui hanya sedikit kok aplikasi video conference itu yang menggunakan end-to-end encryption dan penggunanya juga tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya kelemahan dan ketidakamanan Zoom yang disebutkan lainnya tadi itu sudah diperbaiki semua. Jadi Zoom versi 7 itu sudah tidak ada lagi pengambilan data ke Facebook. Zoom versi 7 tanggal 7 April kemarin, yaitu versi 4.6 itu sudah jauh lebih aman dari Zoom yang versi sebelumnya. Jadi menurut saya pribadi kalau kita melihat secara objektif, Zoom itu masih relatif aman, tetapi relatif amannya dalam artian bukan berarti bisa digunakan sebagai meeting virtual pengganti meeting-meeting privat yang bersifat rahasia ataupun sangat rahasia. Tapi untuk penggunaan yang lainnya menurut saya Zoom masih relatif aman asal dilakukan dengan cara-cara yang tepat. Satu, tidak menggunakan Zoom yang versi free ataupun yang gratisan karena otomatis fitur-fiturnya jauh lebih berkurang dibandingin yang berbayar. Kedua, dilakukan menggunakan hostnya itulah yang mengatur semua fitur-fitur keamanan sehingga salah satu fitur yang tidak digunakan oleh orang-orang sehingga terjadi Zoom bombing dan segalanya itu adalah fitur waiting room. Nah, waiting room ini hanya ada di versi yang berbayar. Lalu gunakan lagi Zoom yang versi terupdate, yang terbaru dan mendownload Zoom dari yang tempat yang resmi. Baik, Anda mengatakan ada artinya ini relatif lebih aman, tetapi kemudian tetap memiliki resiko, begitu kan Mas Ruby? Karena Anda tadi mengatakan bahwa ini end-to-end encryption.
faktanya bahwa beberapa negara juga saat ini melarang seperti Amerika Serikat, ada juga Singapura, Brazil, yang terakhir Taiwan juga melakukan pelarangan penggunaan ini. Ini artinya ada resiko di sini, begitu ya Mas Ruby ya? Resiko pasti ada, tapi kita perlu ketahui Amerika dan Singapura tadi itu hanya beberapa instansi dan tidak semuanya melarang secara penuh. Seperti Senat Amerika itu menganjurkan tidak menggunakan untuk yang resmi, tapi untuk pribadi nggak apa-apa. Tapi dia tidak melarang sama sekali. Nah, dan hanya beberapa instansi. Kalau kita lihat persentasenya masih sangat sedikit yang melakukan ban terhadap Zoom itu sendiri. Ya karena itu, kalau melihat objektif, per tanggal 7 April kemarin Zoom sudah melakukan perbaikan-perbaikan dan penutupan celah keamanan. Baik, Mas Ruby, ini ada juga artikel yang kemudian saya baca, ternyata juga aplikasi ini dinyatakan digunakan dan kemungkinan si host bisa secara otomatis tanpa disadari oleh pengguna, bisa mengakses ke data-data yang dimiliki dalam gadget atau alat yang dia pakai, si pengguna pakai. Apakah ini resiko yang Anda sebut tadi? Tidak. Host tidak bisa melakukan hal itu kalau menggunakan aplikasi yang resmi ya, Tapi dan juga yang terupdate, yang terbaru. Hal tersebut menurut saya belum ada scientific vulnerability yang dikemukakan secara umum, secara ilmiah belum ada menurut saya hal itu. Baik. Mas Ruby, tadi Anda mengatakan ini baik-baik saja, bagus-bagus saja kalau tidak digunakan untuk diskusi-diskusi yang bersifat private atau rahasia. Tapi faktanya bahwa ini juga selain dipakai masyarakat sipil, digunakan oleh juga para pejabat, digunakan oleh juga para top eksekutif untuk berbicara hal-hal tentang kebijakan. Resiko apa yang dihadapi di sini, Mas Ruby? Ya, kalau digunakan untuk yang bersifat rahasia maupun yang sangat rahasia, resiko yang terjadi adalah ada pihak yang bisa mengetahui, bisa mengikuti meeting tersebut, bisa mengetahui isi meeting tersebut, dan bisa menyebarkan lebih dahulu misalnya, ataupun melakukan hal-hal yang tidak berkenan terhadap kebijakan yang dia dengar ataupun dia lihat tadi. Nah, sehingga menurut saya sih kalau untuk kalangan tertentu, untuk yang bersifat rahasia maupun yang sangat rahasia, itu harus menggunakan aplikasi yang bersifat intern, yang bersifat di hosting di lokal, yang menggunakan device tertentu juga. Baik Mas Ruby, kita ke Pak Anton Setiawan dari BSSN. Pak Anton, ini tadi dikatakan bahwa meskipun sudah ada versi terbaru tapi resiko tetap ada, atau apalagi ketika digunakan oleh pihak-pihak yang memang melakukan perbincangan yang bersifat rahasia. Faktanya kita lihat Zoom ini digunakan banyak orang, termasuk bukan hanya sipil tapi juga aparat pemerintah negara dan juga para pejabat negara. Bagaimana BSSN melihat ini? Karena kan tupoksi dari BSSN adalah melakukan deteksi dan juga melakukan pengamanan untuk masalah siber ini. Iya, terima kasih Mas Adi. BSSN sesuai dengan tupoksinya untuk keamanan cyber sedari awal, sedari adanya wabah ini sudah melihat potensi-potensi karena memang kita harus melakukan aktivitas dari rumah. Tentunya kerawanannya akan lebih besar karena kita bekerja di luar lingkungan kantor yang biasanya terproteksi dengan baik. Dalam hal telekonferensi, memang di awal seperti tadi juga Mas Ruby sebutkan, aplikasi Zoom menjadi favorit ya untuk kita semua, termasuk di lingkungan pemerintahan. Tetapi kemudian dengan berkembangnya keadaan seperti ini, kita sudah memberikan rekomendasi kepada teman-teman di pemerintahan dalam melakukan work from home atau bagaimana melakukan telekonferensi. Gitu. Apa rekomendasinya nih Pak? Ya, sebetulnya ada dua hal ketika kita bicara mengenai video conference gitu ya. Satunya yang on demand itu biasanya melalui cloud, yang kedua on premise itu yang dikelola sendiri. Nah, kita memberikan rekomendasi dan panduan kepada instansi pemerintah untuk melakukan video conference yang sifatnya terbatas atau bahkan mungkin rahasia melalui aplikasi-aplikasi atau teknologi video conference yang memungkinkan untuk pengelolaannya on premise. Jadi berada hostnya itu servernya berada di kementerian masing-masing.
Tidakkah kemudian BSSN bisa merekomendasikan atau menyediakan aplikasi khusus sendiri mungkin untuk katakanlah mencegah kebocoran data? Karena masalah ini kan bukan hanya masalah negara tapi juga digunakan ketika digunakan oleh masyarakat. Ini juga kebocoran data atau potensi bahaya ini tetap ada, Pak Anton. Iya, menyediakan aplikasi tidak, gitu kan? Menyediakan aplikasi tidak, tetapi kita bekerja sama dengan industri dalam negeri untuk menyediakan aplikasi tersebut. BSSN kan bukan pembuat aplikasi, BSSN kan regulator gitu. Jadi kita bekerja sama saat ini dengan industri di dalam negeri untuk menyediakan aplikasi tersebut. Tetapi yang penting juga diketahui oleh kita semua adalah ketika kita kemudian melakukan rapat-rapat secara daring, secara online, secara jauh adalah bagaimana budaya kita. Tadi sudah disebutkan di awal salah satunya Pak Mas Ruby sampaikan. Ada fitur-fitur yang harus kita pahami gitu. Sebetulnya seperti kita rapat biasa saja gitu kan. Coba kalau kita rapat biasa, kan tidak bisa orang yang tidak diundang rapat itu masuk ke ruang rapat. Nah itu ada di dalam fitur-fitur aplikasi, tetapi masyarakat mungkin kita tidak menggunakan itu. Seperti kalau mau rapat ya harus punya ID gitu kan, harus punya undangan. Secara telekonferensi juga kita ada ID yang itu harus dihidupkan dengan password. Yang password itu harusnya dikirimkan misalkan melalui email, bukan melalui media sosial. Jadi hal-hal yang sifatnya budaya di dunia nyata ya dibawa di dunia online, disesuaikan dengan fitur-fitur yang ada. Itu Mas Adi. Baik. Pak Anton, ini terkait fungsi dari BSSN yang masalah deteksi, proteksi dan juga penanggulangan begitu ya. Ketika pihak BSSN melihat bahwa ada potensi bahaya dari atau resiko-resiko yang ada ketika melakukan video conference saat ini ketika banyak orang menggunakan ini, apakah kemudian BSSN akan memberikan himbauan atau larangan tertentu lalu kemudian merekomendasikan menggunakan aplikasi dalam negeri terkait dengan ini? Karena ini bahayanya juga lumayan. Kalau kita lihat ini ada minta data pribadi, pekerjaan, informasi profil Facebook, preferensi produk. Kalau kita lihat kan di Amerika Serikat data ini digunakan untuk masalah politik juga. Ini kan bahaya juga nih Pak Anton. Iya benar. BSSN Mas Ade sudah mengeluarkan panduan untuk sektor pemerintah. Pemerintah sudah, terus kemudian untuk infrastruktur kritis kita sudah mengeluarkan pedoman. Sedangkan untuk masyarakat tentunya yang kita keluarkan adalah himbauan. Himbauan petunjuk-petunjuk yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi kalau pemerintah dan infrastruktur kritis kita sudah mengeluarkan pedoman yang memang mengatur dan mereka harus mentaati pedoman tersebut gitu. Untuk masyarakat tergantung kebutuhan gitu. Tadi disebutkan kan, kalau kebutuhannya rapat-rapat biasa yang tidak terbatas, ya aplikasi-aplikasi yang ada yang secara umum disediakan itu bisa dipakai, masih bisa dipakai. Baik. Ini terkait juga tips-tips apakah kemudian nanti masyarakat masih bisa menggunakan Zoom dengan aman. Nanti kita akan ulas usai jeda.